Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang indah yang bisa kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan curahan nikmat, karunia serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam taman-taman surga yang ada di dunia ini, yaitu majelis ilmu, majelis zikir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita juga di taman surganya di akhirat. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang sudah disampaikan tadi, tema pada sesi pertama pagi hari ini berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya telah mengetahui setiap kita memiliki hak dan kewajiban. Dunia merupakan tempat manusia untuk menunaikan kewajiban dan juga hak-hak yang lainnya. Dan itulah salah satu di antara hikmah Allah menciptakan manusia. Itu di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, "Ayahsabul insanu an yutraka sudah." Apakah manusia itu dibiarkan hidup di dunia begitu saja dibiarkan? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Bal yu'mar wa yunha." Bahkan manusia itu diciptakan di atas dunia ini untuk diminta dan untuk dilarang, yaitu untuk menunaikan hak-hak. Dan hak-hak itu sangat banyak sekali. Ada hak suami istri, ada hak tetangga, ada hak orang tua, ada hak karib kerabat dan sebagainya. Namun di sana ada hak yang lebih utama daripada semuanya itu, yang mana banyak manusia lalai dari hak tersebut. Padahal itu merupakan hak yang paling utama untuk ditunaikan, yang mana tidak ada manfaat orang itu menunaikan hak semua manusia kalau dia tidak menunaikan hak yang satu ini, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang jahiliyah dahulu, mereka masya Allah dalam masalah menunaikan hak tamunya, menunaikan hak tetangga-tetangganya, menunaikan hak orang yang lain. Namun ketika mereka tidak menunaikan hak yang satu ini,
di bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak dilalaikan haknya, yaitu di bulan yang sekarang kita masuk di awal bulan tersebut, yaitu bulan Muharram, bulan yang dikatakan orang Jawa dengan bulan suram, bulan sakral, bulan yang penuh dengan mistik dan sebagainya. Ini perlu untuk kita sampaikan lagi, terutama di bulan yang seperti ini. Manusia banyak menaikkan hak yang lain, namun banyak juga mereka yang lari dari hak yang satu, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam makalah yang sudah antum pegang, di situ kita bagi menjadi dua pembahasan, yaitu dalil tentang hak Allah dan keutamaan bagi yang menaikkan hak Allah. Sebetulnya panjang penjelasannya, namun kita ingin meringkas dari apa yang telah ditulis oleh para ulama. Yang pertama berkaitan dengan dalil tentang hak Allah. Ini salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Setiap kali kita berakidah, setiap kali kita beribadah, setiap kali kita berucap dan beramal harus didasari oleh ad-dalil. Karena masalah agama Allah tidak boleh kita sempat wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti suatu hal yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengar, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di antara ciri khas dakwah as-salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah al-firqatun najiyah, bahwasanya semua aktivitas kehidupan mereka didasari oleh ad-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Ar-Rasul SAW yang sahihah. Kita bawakan pada awal dalil tentang hak Allah, yaitu kisah dalam Sahih Bukhari tentang dua sahabat Rasul SAW yang bernama Salman dan Abu Darda radhiyallahu taala anhuma. Dulu dua orang ini dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Salman radhiyallahu anhu mengunjungi Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian dia mendapati istrinya dalam keadaan berpakaian yang kusut atau seperti pakaian yang dipakai di dalam rumah, tidak rapi. Kemudian ditanya, "Mengapa engkau bisa demikian? Bagaimana keadaan?" Kemudian istrinya Abu Darda menjawab bahwasanya Abu Darda tidak ada kebutuhan terhadap dunia. Artinya beliau meninggalkan dunia, tidak mengurusi istrinya, tidak mengurusi hak-hak dalam rumah tangganya tersebut, karena terlalu berlebihan dalam mencari akhirat sehingga lupa terhadap akhiratnya. Ini menjadi tugas bagi Salman radhiyallahu anhu sebagai saudaranya untuk memberikan nasihat. Ini adalah keadaan para sahabat, selalu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kemudian Abu Darda datang menemui Salman radhiyallahu anhu yang sudah ada di rumah. Kemudian Abu Darda buat makanan, kemudian dihidangkan. Namun Abu Darda sendiri dalam keadaan berpuasa. Maka ketika ditawarkan kepada Salman radhiyallahu anhu, beliau tidak mau makan sampai Abu Darda ikut makan. Artinya inilah kehidupannya Abu Darda, selalu akhirat, lupa terhadap dunia. Kemudian ketika malam tiba, Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau salat malam, disuruh tidur oleh Salman radhiyallahu anhu. Kemudian tidur. Pada waktu pertengahan malam mau bangun salat malam lagi, disuruh untuk tidur lagi. Ketika sudah akhir malam, dibangunkan oleh Salman radhiyallahu anhu untuk mereka salat malam. Kemudian Salman mengucapkan suatu ucapan yang sangat indah, ucapan emas yang selayaknya untuk kita ucapkan bersama. Beliau mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu punya hak atasmu dan dirimu, jiwamu punya hak atas dirimu, dan demikian pula dengan keluargamu punya hak atas dirimu. Inilah Islam, agama yang telah menjelaskan bahwasanya
Islam mengatur semua kehidupan manusia. Islam bukan hanya akidah, Islam bukan hanya ibadah, Islam bukan hanya akhlak, namun Islam adalah seluruh bidang kehidupan manusia. Semuanya punya hak masing-masing yang harus ditunaikan. Jangan sampai kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah, lupa dengan keluarga kita, lupa dengan anak dan istri kita. Apalagi sebagian kelompok-kelompok dakwah, naudzubillah min dzalik, mereka masya Allah keliling dunia 40 hari, namun mereka lupa dengan keluarga mereka, tidak diberi nafkah dan seterusnya. Ini sekali lagi merupakan hal yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Salman radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu punya hak atasmu. Ini inti yang ingin kita sampaikan, yaitu bahwasanya hak pertama yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, oleh muslim dan muslimah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak-hak yang berikutnya, hak seorang manusia terhadap dirinya, hak terhadap keluarganya. Dan insyaallah kita dalam daurah kali ini akan membahas beberapa hak tersebut. Dan pada sesi pertama ini kita menjelaskan tentang wa inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu punya hak atasmu. Ini inti daripada hadis yang ingin kita sampaikan pada pagi hari yang berbahagia. Kemudian kalau kita ditanya apa hak Allah atas kita, atau apa kewajiban kita untuk kita tunaikan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW telah menjelaskan akan hal ini dengan segamblang-gamblangnya. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 10 hak yang wajib ditunaikan oleh manusia. Yang mana ayat ini dinamakan oleh para ulama dengan ayat al-huquqil asyra, ayat yang menjelaskan tentang 10 hak yang wajib ditunaikan oleh manusia. Apa 10 hak itu? Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsan, dan tunaikanlah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kemudian wa bil qurba, dan hak karib kerabat kalian. Wal yatama, dan anak-anak miskin. Wal masakin, hak orang miskin. Wal jari bil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jari junubi, dan tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, dan teman sejawat atau istri. Wa bin sabil, dan orang-orang musafir yang terputus dalam perbekalan mereka, dalam perjalanan mereka. Wa ma malakat aymanukum, dan apa atau budak-budak yang kalian miliki. Ini adalah 10 hak yang wajib ditunaikan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala sebelum menjelaskan tentang 9 hak tadi, seperti hak orang tua, hak karib kerabat, Allah dahulukan hak dirinya, yaitu menunjukkan tentang kewajiban kita mendahulukan hak Allah di atas hak-hak semuanya. Demikian pula kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lainnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah mewajibkan untuk kau beribadah hanya kepada Allah saja dan untuk kalian berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum hak orang tua, kita diwajibkan untuk melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua yang memiliki banyak jasa kepada kita, kita bisa menjadi orang seperti ini, semuanya adalah jasa orang tua kita. Ini adalah suatu hal yang wajib untuk kita yakini. Orang tua memiliki jasa yang besar terhadap kehidupan kita, maka kita wajib untuk berbakti kepada keduanya, jikalau masih hidup atau telah meninggal dunia, karena mereka yang telah memberikan nafkah kepada kita, mendidik kita. Maka lebih dari itu adalah
yang dialah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kita, yang telah mengatur alam semesta, maka ini adalah hak yang paling wajib untuk kita tunaikan di antara atau dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Ikhwani fillah wa akhwati, Bapak Ibu saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, hari ini pula ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu pernah suatu saat membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ala himar, di atas keledai yang diberi nama Ufair. Kemudian Rasul sallallahu bertanya, "Hal tadri haqq Allah ala ibadihi wa ma haqqul ibad ala Allah?" Wahai Mu'adz bin Jabal, apakah kau tahu hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz bin Jabal pun mengatakan, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya yang tidak, yang paling apa? Mengetahui. Ini adalah adabnya para sahabat dahulu. Kalau ditanya tentang suatu masalah agama, tidak tahu menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Nah, ini yang juga harus kita apa? Terapkan dalam kehidupan kita. Meskipun kalau dahulu para sahabat ketika masih hidupnya Rasul, di hadapan Rasul, mereka mengatakan Allah wa Rasul a'lam, namun kita juga mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Karena kalau sekarang Rasul SAW sudah tidak mengetahui keadaan kita, cukup kita mengatakan Allahu a'lam, Allah yang mengetahui atau Allah yang lebih mengetahui. Namun saat disayangkan adab seperti ini banyak dilupakan oleh sebagian para dai atau para ustaz atau para khatib, sehingga muncul banyak fatwa-fatwa, banyak petua-petua yang menyimpang dari ajaran agama karena menjawab pertanyaan masalah agama tanpa ilmu. Fadhalu wa adhal. Dan ini yang disampaikan, diperingatkan oleh Rasul sallallahu bahwasanya innallaha la yaqbudul ilma intiza'an walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini secara tiba-tiba, namun Allah mencabut ilmu agama ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yabqa alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Sehingga ketika ulama sudah banyak meninggal dunia, manusia menjadikan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh sebagai ulama-ulama mereka, ustaz-ustaz mereka, sebagai dai-dai mereka. Ketika ditanya tentang masalah agama, mereka menjawabnya bighairi ilmin, tanpa ilmu, fadhalu wa adhal, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Dan ini juga termasuk hak Allah yang tidak mereka tunaikan, termasuk melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan agama ini milik Allah, tidak boleh kita berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini termasuk kezaliman yang sangat besar. Wa man a'lamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ini juga termasuk salah satu hak Allah yang juga tidak ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Mu'adz bin Jabal setelah menjawab Allah wa Rasul a'lam, Rasul SAW menjawab bahwasanya hak Allah 'ala ibad an ya'budu. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar hamba-hamba itu beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini sekali lagi yang perlu kita tekankan, terutama di zaman ini, terutama di bulan ini, ya, bulan Surah, bulan yang kata sebagian kaum muslimin, ya, yang naudzubillah min dzalik, masih berpegang dengan ajaran-ajaran, ya, agama Buddha atau agama Hindu yang sangat bertolak belakang dengan al-Islam. Islam dicampur aduk dengan kesyirikan. Padahal sering kita membaca ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Wahai orang kafir, aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadah. Ya, inilah adalah Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang murni daripada kesyirikan. Nah, misalnya disayangkan, di negeri kita Islam dicampur aduk dengan agama-agama syirik, dengan agama-agama yang bertolak belakang dengan al-Islam. Al-Islam adalah al-istislam lillahi bil tauhid wa iqyam lahu bil ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah kita menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan mengesahkannya dalam beribadah, dan kita patuh kepada perintahnya, dan kita
berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Islam tidak bisa dicampur adukan dengan kesyirikan. Namun sekali lagi sangat disayangkan di negeri kita ini sebagian kaum muslimin masih kental dengan ajaran-ajaran syirik yang bertolak belakang dengan al-Islam, terutama di bulan ini. Berbagai macam ritual diadakan yang banyak berbau kesyirikan. Mungkin setiap malam surah atau hari pertama bulan surah diadakan banyak ritual yang syirik, terutama di daerah Jawa Tengah sana. Ada kirap kiai selamat, kirap pusaka, memandikan pusaka dan sebagainya, yang itu merupakan peninggalan agama animisme atau dinamisme atau agama-agama syirik yang ada di negeri kita ini. Sebagian mereka beralasan ini kan budaya. Kita katakan ya itu budaya, namun itu budaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah budaya yang mengantarkan manusia kepada kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Maka sekali lagi, kalau kita sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, hak Allah yang wajib kita tunaikan, beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tidak cukup, harus ada pengingkaran terhadap kesyirikan. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Dan sungguh telah ada suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan kaum beliau atau para pengikut beliau dari para anbiya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, "Inna bura'a'u minkum," sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengkufuri, mengingkari perbuatan syirik kalian, dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dalam Islam kita hanya hidup sendiri begitu saja tanpa ada pengingkaran terhadap asyirik, yang mana itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, yaitu kita mengesahkan Allah dalam ibadah, kita tidak menyekutukan Allah, dan sekaligus kita mengingkari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat asyirik, yaitu terutama sekali lagi di bulan surah ini, yang kata mereka adalah bulan yang penuh dengan misteri, bulan mistik yang kalau orang punya hajatan itu akan sial. Naudzubillah min dzalik. Yang sial itu adalah keyakinan mereka. Rasul SAW mengatakan la adwa wala tiyar wala hama wala safar. Kata Rasulullah SAW, tidak ada istilah penyakit menular dengan sendirinya, semua dengan seizin dari Allah. Wala tiyar, tidak ada sesuatu yang mendatangkan kesialan. Tidak ada rumah khusus yang mendatangkan kesialan. Tidak ada angka 13 yang mendatangkan kesialan. Tidak ada bulan yang mendatangkan kesialan. Yang sial adalah syirik yang mereka perbuat. Padahal bulan Muharram ini bulan yang Allah sucikan, yang Allah anugerahkan. Namun alhamdulillah dari mereka mengatakan sebagai bulan yang sial. Ini adalah hak Allah yang mereka lecehkan. Padahal Allah SWT berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah sucikan, yang Allah agungkan. Kata para ulama, 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan sekarang ini, dan bulan Rajab. Ini bulan-bulan yang Allah agungkan. Namun sebagian kaum muslimin naudzubillah min dzalik menganggap sial bulan tersebut. Ini merupakan pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berfirman, "Yu'dhini ibnu Adam." Dalam hadis qudsi, Rasul SAW mengatakan, Allah berfirman, "Yu'dhini ibnu Adam yasumud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar." Anak Adam, manusia itu
mencela waktu, menganggap ada waktu-waktu yang sial yang merupakan apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan, "Ana dahr," aku adalah waktu, aku adalah pencipta waktu, aku yang membolak-balikkan waktu. Allah yang menciptakan bulan Muharram. Kalau orang itu menganggap bulan Muharram bulan sial, berarti dia menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan mereka tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah hak Allah yang dilecehkan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau di sana ada istilah hak asasi manusia, ada hak yang itu ya kalau kita renungkan sebetulnya itu adalah makamnya orang kafir. Ya, mereka memandangkan hak asasi manusia, padahal mana hak asasi manusia yang merupakan saudara-saudara kita kaum muslimin di Suriah sana yang dibantai oleh orang Syiah Nusayri oleh Bashar Assad selama 2 tahun dibantai. Mana itu hak? Kalau mereka memperjuangkan HAM sesuai dengan makar mereka, maka kita kaum muslimin perlu untuk apa? Membela hak Allah Subhanahu wa taala yang banyak manusia tidak apa? Menyadarinya itu adalah hak yang paling utama di antara semua hak yang lainnya. Banyak manusia ketika partainya dicela, mereka marah, ketika golongannya dikritik, mereka marah. Namun berapa banyak manusia yang diam ketika Allah dilecehkan, ketika Allah diduakan, ketika Allah disebutkan dengan makhluk-makhluknya. Padahal adalah kewajiban kita yang paling utama untuk membela hak Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menciptakan kita, karena dialah yang memberikan rezeki kepada kita, karena dialah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Mengapa kita diam ketika kita melihat Allah dilecehkan, Allah disekutukan? Maka sekali lagi masyarakat muslimin, kalau kita yakin bersama ini adalah hak yang pertama kali dan yang paling akhir untuk kita tunaikan, hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk Islam, pertama kali adalah syahadat la ilaha illallah syaratnya. Demikian pula terakhir kali kita mau meneruskan nafas terakhir, kita mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah hak yang pertama dan terakhir kita dalam kehidupan. Apa hak yang pertama dan terakhir yang wajib untuk kita tunaikan, yang wajib untuk kita perjuangkan sampai akhir hayat kita. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, harus kita betul-betul camkan dalam diri kita, inilah hak yang harus betul-betul kita perjuangkan, hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak inilah yang Allah Subhanahu wa taala dengannya menciptakan kita semuanya. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah untuk menegakkan hak yang satu ini. Hak Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka sekali lagi, ini adalah hak yang wajib untuk kita betul-betul utamakan di antara semua hak yang ada. Dan hak ini pula, atau karena hak ini pula Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang seruan dakwah mereka adalah an i'budullah, sembahlah Allah saja dan tinggalkanlah taghut, yaitu segala sesembahan yang disembah oleh manusia dan dia ridho untuk disembah. Ini adalah inti dari dakwah para nabi dan para rasul, yaitu menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau jadi pengikut setiap para nabi dan para rasul, ini yang harus perlu kita utamakan, kita perjuangkan sampai tetes darah kita yang terakhir, sampai akhir hidup kita, yaitu perjuangkan hak Allah Subhanahu wa taala. Para rasul alaihi wassalam, sejak rasul yang pertama Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW, inti dakwah mereka adalah la ilaha illallah, untuk perjuangkan hak Allah agar Allah disembah satu-satunya di atas muka bumi ini, untuk mereka memerangi kesyirikan dengan segala bentuknya. Ketika pada zaman Nabi Nuh alaihissalam muncul kesyirikan pertama di atas muka bumi ini, yaitu penyembahan kepada wali limo, Wa, Suwa, Yahud, Ya'ud dan Nasrah. Seperti Allah
Suwa, Yahud, Ya'ud, dan Nasr. Kata seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Hadi asma'u rijalin shalihin min qaumihim." Ini adalah nama wali lima pada zaman Nabi Nuh alaihi assalam. Yang mereka apa? Sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga merupakan sumber kesyirikan di atas muka bumi ini di zaman ini, yaitu al-ghulu fi shalihin, berlebihan terhadap orang yang saleh atau yang dikatakan saleh, dan mereka pun menyekutukan Allah dengan wali-wali tersebut. Allah disekutukan, Allah diduakan, Allah dilecehkan hak-haknya, Allah tidak ditunaikan haknya. Padahal kita setiap hari membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah yang beribadah, dan hanya kepada Allah yang mohon pertolongan. Namun hanya ucapan di bibir saja, illa man rahimallah. Mereka mengumandangkan kalimat syahadah dalam azan-azan mereka, dalam iqamat mereka, la ilaha illallah. Namun tetap perbuatan mereka masih sangat jauh daripada konsekuensi la ilaha illallah tersebut. Padahal ini merupakan hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan. Mulai dari kita sampai kita mau meninggal dunia, ini yang harus betul-betul kita pertahankan. Hak Allah untuk kita beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi sangat disayangkan, banyak manusia yang mengikrarkan tentang syahadat la ilaha illallah, namun mereka lupa, mereka jahil, mereka meninggalkan konsekuensi la ilaha illallah tersebut dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik dari mengibadahi kuburan-kuburan keramat atau tempat-tempat yang keramat atau wali-wali yang telah meninggal dunia, yaitu merupakan sumber kesyirikan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, yaitu penyembahan kepada Allah wal Uzza. Mereka bertabaruk dengan Lata wal Uzza, berhala-berhalanya orang-orang musyrikin tersebut. Namun sangat disayangkan kaum muslimin, terutama di negeri kita ini, terutama di bulan yang ada sekarang ini, kesyirikan mereka lebih parah dibandingkan kesyirikan pada zaman kaum musyrikin jahiliyah. Seperti yang kita sampaikan tadi, kaum musyrikin jahiliyah menyembah berhala namanya Allah. Allah itu sebagai ulama tafsir mengatakan, yaitu seorang yang dahulunya dermawan, orangnya baik, yaitu dia menyedekahkan hartanya, membuat adonan roti untuk disumbangkan di jemaah haji secara gratisan, cuma ketika dia meninggal disembah, kuburannya ditabaruki. Kaum jahiliyah malah berkah di kuburannya. Ini masih penting orang yang ada apa? Kesolehan. Kalau kita lihat di negeri kita sekarang ini, di bulan ini, bagaimana sebagai orang yang mengatakan muslim ngalah berkah di kotorannya kiai selamat. Naudzubillah min dzalik. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami, kata Allah, akan memenuhi neraka jahanam dari kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati, punya akal, namun tidak untuk memikirkan kebenaran. Tahu ini namanya kebo. Kebo itu lambangnya kebodohan. Nama siapa? Kotorannya adalah siapa? Disembah, dingalah berkahi. Naudzubillah min dzalik. Aina ukulu. Alhamdulillah kita masih kasih apa hidayah, kasih akal yang sehat. Namun inilah kenyataan yang ada. Bagaimana manusia yang diberikan akal, nyala berkah, mengkultuskan kebo, yang merupakan lambang kebodohan di kalangan orang jahil. Inilah masyarakat muslimin, kenyataan yang harus betul-betul kita cermati, yang wajib untuk kita betul-betul mendakwakan atau hid di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka sekarang sangat butuh kepada penjelasan
beriman, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sya'allah. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagi diriku kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kebun, naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini adalah kenyataan yang pahit yang kita dengar dan kita lihat di tengah-tengah saudara-saudara kita yang masih menyatakan dia kaum muslimin, namun perbuatan mereka ritual, perbuatan mereka terutama di bulan ini sangat bertentangan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, sangat bertentangan dengan Islam yang tidak meridhoi kesyirikan sampai apapun juga dan dalam bentuk apapun juga. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua yang berkaitan dengan keutamaan dan pahala bagi yang menunaikan hak Allah. Sebetulnya banyak sekali keutamaan-keutamaan dan pahala yang tersediakan bagi yang mau menunaikan hak Allah. Namun karena keterbatasan waktu kita sampaikan 5 poin saja di sini. Yang pertama, bahwasanya kalau orang itu mau menunaikan hak Allah, pasti Allah akan mengokohkannya, pasti Allah akan menolongnya. Seperti yang sudah disampaikan tadi dalam sambutan oleh Al-Ustaz Barak Al-Ma'alim tadi, hafizallahu ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Di antara menolong agama Allah yaitu menunaikan hak Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yasta'khifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahu dinahum alladzi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertauhid di antara kalian dan yang beramal saleh, untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini, dan Allah mengokohkan mereka, agama mereka yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah akan merubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani, mereka harus beribadah kepadaku saja. Mereka harus menunaikan hakku, yaitu beribadahnya kepada Allah, wala yusyrikuna bi syai'an, dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 keutamaan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan mengokohkan kaum muslimin, atau Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin di atas muka bumi. Sebagaimana dahulu para sahabat Rasul SAW dalam waktu yang singkat pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengalahkan 2 negara berkuasa, Rom dan Persia. Karena apa? Di antaranya at-tauhid yang mengakar dalam hati mereka, yang telah menyebar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, yang mereka selalu menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang mereka selalu menunaikan hak Allah, beribadahnya kepada Allah. Maka Allah akan berikan pertolongan kepada mereka. Pada waktu mereka perang dengan orang kafir, pada waktu perang Mu'tah misalnya pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, perbandingannya sangat tidak masuk akal. Sedikit jumlah kaum muslimin, namun karena at-tauhid Allah menolong kaum muslimin. Demikian pula pada zaman Al-Khalifah Ar-Rasyid radhiyallahu anhu, jumlah sedikit pasukan beliau, namun apa? At-tauhid yang merupakan penyebab Allah menolong, memberikan kemenangan atas mereka, atau kepada mereka atas musuh-musuh mereka. Kemudian yang kedua, Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka. Namun sangat disayangkan, terutama di negeri kita, kaum muslimin masya Allah mayoritas, namun mereka cuma mengambilkan oleh segelintir orang-orang yang apa? Yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka apa? Dibuat bulan-bulanan oleh orang-orang tersebut. Baik oleh Yahudinya, baik oleh orang-orang Nasraninya, baik oleh orang Syiahnya, Ar-Rafidhah qatalahumullah, yang sekarang mereka apa? Mau menunjukkan gigi tarik mereka untuk apa? Menantang kaum muslimin. Maka sangat
sangat disayangkan. Kaum muslimin terasa lam yakunu syai'an madhkura, salat tidak ada kaum muslimin. Karena apa? Tauhid yang sangat lemah. Orang-orang kafir sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, mereka menang atas kita bukan karena kekuatan mereka, namun karena kelemahan kita, lemah dalam masalah tauhid, lemah dalam masalah al-aqidah. Ya. Oleh karena itulah kalau kita lihat sekarang jumlah kaum muslimin sangat amat banyak, namun mereka kalau berusaha seperti buih yang diambang-ambingkan oleh air, oleh laut, oleh air, dan sebagainya. Ini karena apa? Kelemahan kita. Dia lemah dalam kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah berjanji kalau kita menunaikan hak Allah, Allah akan mengokohkan agama kita. Maka perlu untuk kita introspeksi. Mengapa kita kalah? Mengapa kita ada di belakang barisan orang-orang kafir sedangkan kita mayoritas? Jawabannya tidak lain dan bukan karena kita lemah dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah menyatakan bahwasanya janji Allah kalau kita bertauhid, kalau kaum muslimin hanya beribadah kepada Allah, Allah akan merubah ketakutan mereka dengan keamanan. Ini ada hubungannya antara iman wal aman, antara keimanan dan keamanan. Kita akan bisa merasakan keamanan di dunia maupun di akhirat kalau ada keimanan. Iman bahwasanya Allah satu-satunya sembahan yang hak. Kemudian yang kedua, bahwasanya kalau kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dijaga dari gangguan jahat syaitan, terutama dari kalangan al-jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila." Sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Ini adalah ucapan Allah kepada iblis, bahwasanya iblis tidak akan mungkin bisa menguasai orang yang bertauhid, yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl, "Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi yusyrikun." Bahwasanya kekuasaan setan itu hanya pada orang-orang yang berloyalitas kepada setan, yang menyembah setan dan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan tidak memiliki kekuasaan bagi orang-orang atau atas orang-orang yang beriman, karena Allah yang menjaga mereka. Makanya ketika kita membaca doa ketika keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita baca doa itu Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka kata Rasulullah, ia tanah syaitan. Setan akan apa? Lari dari orang tersebut. Karena Allah menjaganya. Karena Allah tahu orang ini bertauhid, maka Allah akan menjaganya. Kemudian yang ketiga, orang yang bertauhid, Allah akan anugerahkan ketakwaan kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Buah daripada tauhid adalah taqwallahi azza wa jalla. Kemudian yang keempat, bahwasanya balasan bagi orang-orang yang menunaikan hak Allah pasti Allah akan mencintainya. Dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis wali, hadis tentang wali-wali Allah, tentang siapa wali Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi ini bahwasanya Allah berfirman, "Man adani waliyan faqad adantu bil harbi." Barang siapa yang, kata Allah, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang padanya. Atau dia telah mengumandangkan perang, menabuh genderang perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati siapa wali-walinya, siapa wali Allah yang sebenarnya. Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu 'alaihi." Tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Di sini kata para ulama, ciri wali Allah yang pertama adalah yang melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia artinya apa? Bertauhid kepada Allah, menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang dinamakan wali, namun dia tidak bertauhid kepada Allah, dia kerjaannya mondar-mandir di kuburan keramat, dia bukan wali Allah, namun dia wali syaitan. Kalau ada orang yang ketika ditanya, "Kenapa tidak sholat?" "Saya sudah tinggal makrifat, tidak wajib sholat."
maka ini bukan wali Allah, ini wali syaitan. Karena apa? Dia tidak menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengatakan yang dinamakan wali itu adalah yang melaksanakan apa? Kewajiban terhadap. Di antaranya Allah juga berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman, yang bertauhid dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis kursi ini, Allah mengatakan, "Wa may yazalu abdi yataqarrab bin nawafil hatta uhibba." Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku sehingga aku pun mencintainya. Ini adalah ciri wali Allah yang bertauhid, yang menunaikan hak Allah, yang beribadahnya kepada Allah dan tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun dan laksanakan yang wajib yang lainnya, maka Allah akan mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, Allah akan meluruskan semua langkah-langkah hidupnya. Sebagaimana dalam hadis ini, maka aku akan meluruskan pendengarannya, meluruskan penglihatannya, meluruskan tangan dan kaki. Maka semuanya akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, bahwasanya balasan bagi mereka yang menegakkan Allah adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ibadi la khaufun 'alaikum al-yawma wa la antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin." Wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut atas kalian pada hari ini dan tidaklah kalian bersedih hati, yaitu orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang muslimin yang berserah diri kepada Allah. Maka Allah mengatakan, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Maka masuklah kalian ke dalam surga bersama dengan istri-istri kalian dengan bergembira. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih